Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nikmah wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, semua sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa menyelesaikan tugas-tugas harian kita, tugas dan tanggung jawab kita, dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai hari ini insya Allah. Rekan-rekan, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini saya akan memberikan materi memupuk rasa empati di era global. Memupuk rasa empati di era global perlu kita pahami dulu pengertian empati. Ya. Empati itu saat ini tetap harus ditanamkan. Rasa empati dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan ikut merasakan perasaan orang lain dalam segala kondisi, baik dalam suka maupun duka, dengan tujuan memberikan dukungan yang tepat. Ya. Baik, beberapa pengertian menurut Imam Al-Ghazali. Empati dapat diartikan sebagai merasakan penderitaan orang lain dan berusaha membantunya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Berikut menurut Ibnu Qayyim, pengertian empati dapat diartikan sebagai kasih sayang dan kelembutan hati. Kasih sayang dan kelembutan hati ini merupakan sifat dasar orang-orang beriman. Karena apa? Karena hati yang lembut, hati yang peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, disitulah kita bisa merasakan empati. Pengertian yang ketiga menurut Ibnu Khaldun, yang menjelaskan bahwa empati merupakan salah satu faktor utama dalam membangun peradaban yang harmonis. Ketika seseorang mampu merasakan penderitaan orang lain, ia akan terdorong untuk membantu, dan itulah yang memperkuat hubungan sosial. Berikut yang keempat menurut Sayyid Qutb, bahwa empati itu bisa dilakukan terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim. Karena kalau kita kehilangan salah satu nilai dari empati itu, kepedulian sosial kita akan hilang. Ibu-ibu dan saudara-saudara semua, jenis-jenis empati ada 3. Yang pertama, empati kognitif. Apakah itu empati kognitif? Empati kognitif adalah memahami pikiran dan sudut pandang orang lain tanpa harus terlibat secara emosional. Jadi empatinya itu kognitif dari segi pengetahuan. Kalau kita punya sudut pandang bahwa kita itu memahami pikiran orang itu butuh, maka itulah empati. Berikut empati emosional, bahwa merasakan emosi orang lain dan mengalami keterlibatan emosional yang mendalam. Itulah
jenis empati emosional. Yang ketiga, empati kompasioner. Empati kompasioner itu tidak hanya merasakan, tapi juga mendorong untuk membantu dan bertindak demi kebaikan orang lain. Itu empati kompasioner. Jadi ada 3 jenis. Tadi yang pertama kognitif, yang kedua emosional, yang ketiga kompasioner. Ya. Baik, berikut bagaimana kita bisa menumbuhkan atau bagaimana kita memupuk empati kita. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi itu cara memupuk yang pertama, ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Berikut cara yang kedua ada pada surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi dalam surat Al-Ma'un ini jelas kalau orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, itu salah satu contoh pendusta agama. Dan rasa empati di situ perlu dipupuk, itu makna yang ada di balik itu. Baik, berikutnya dalam surat Al-Insan yang artinya ayat 8 dan 9. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu. Ya. Baik, saudaraku semuanya, ibu-ibu dan semua yang dirahmati oleh Allah. Di situ ada 3 kita cara memupuk rasa empati kita. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ya, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.